Padahal tadi Ciamik tadi ya 1905 kalau ke trigger Pak Daud tadi. Yuk Ciamik banget Ciamik Pak. Asik juga Ciamik. Pucuk. Trigger. Ini ditekan indeks dolarnya. Apa? Malam ini gitu. Oh? CPI Pak, CPI. Ini sekarang trennya ke CPI. Maksudnya banyak yang sudah bikin acara-acara CPI juga. Dulu kan nggak ada. Oke, jadi data Pak Daud, data ini yang saya baca untuk CPI year on year-nya yang wajib kita ikutin itu naik dari 3.2 sebelumnya naik menjadi 3.7. Jadi naik 0.5%, naik itu tuh cukup tinggi. Kemudian yang dia lebih tinggi dari forecast. Jadi ini memang bisa down untuk mata uang mata uang utama dunia sama gold terutama itu. Everything secara kesimpulan core CPI ataupun CPI-nya itu sendiri ada kenaikan signifikan. Berarti ini kalau ditambah dengan yang bulan Juli sama data hari ini yang bulan Agustus punya, itu sudah naik sekitar 0,7% CPI. Itu itu bisa membuat bias di meeting tanggal 21 nanti Pak. Tanggal 21 September nanti bias kenaikan suku bunga. Tapi tidak serta-merta menaikkan suku bunga itu bisa terjadi karena itu menjadi pertimbangan. Potensial bisa November nanti Pak. Potensial besar bisa November. Di November. Meeting penentuan suku bunga. Meeting ya untuk yang berikutnya setelah September. Puenak di konco Pak Heru iki. Oke, we short. Short apa Pak? Gold. Oke, saya coba 0,1. Oke, $20 running. Kok yura ke trigger toh Pak Heru? Asem tenan. Buy-nya ya. Sing buy nih. Kok ngerti kita punya order kemarin di situ? Ini kan ini order tanggal ini ngebuy ini tanggal 12 kemarin ini. Itu ada posisi apa Pak? Buy ya? Saya lagi lah. Kita lihat lah. Tak puasin dulu sebelum dananya di giveaway. Tak puasin dulu cetak-cetik. Aktifnya taruh atas look biar ketahuan. plotting piro gitu ya. Itu karena kalau dia menaikkan suku bunga secara sekarang ini besok ini dia naikkan suku bunga, itu bahaya juga sih. Teman-teman yang order bawahnya dikurangi dulu. Pak Heru ada posisi di gold tak sekarang? Ukat? Ada. Euro ada udah lama sih ya di 97. 1.97. Kemudian ini gold saya baru masuk. Oh, berbalik semua ya? Ya, itulah market. Iya, naik. Sabar menanti kalau kayak gini. Padahal tadi Ciamik tadi ya 1905 kalau ke trigger Pak Daud tadi. Yuk Ciamik banget Ciamik Pak. Asik juga Ciamik. Trigger. Ini ditekan indeks dolarnya. Breaking core CPI lebih tinggi dari data lebih baik. Tidaknya di bulan Oktober mendatang. Kenaikan suku bunga. TikTok terus seperti itu. Oke. Aku ke trigger Pak Heru. Sell. Zero float Pak Heru, aku Pak Heru. Well, floating spread.
Cantik ya. Oh yo. Oh, 5 tahun. Lebih sih, lebih. Bertahun-tahun. Ya. Wah, terjun. Kui asale wong-wong kui tak pangan kui. Oke. Down. Kita lihat apakah benar-benar memfosil. Yami bardiciak dimi bah. Dropit. Aku jor-joran rungkat bah. Wah. Good nunut bonceng bah. Ge opo nunut bonceng? Wis gak tau ngirimi rokok Aksatru iki. Seperti itu. Ceritanya gitu. Jadi kalau nanti Pertalite pun ada rencana dihapus ya, saya pikir ya memang berarti karena harga minyak mentah dunia lagi naik gitu. Wait. US Index. Kalau bank sentral itu mengarah menaikkan suku bunga karena dipicu oleh data-data inflasi yang semakin naik terus ya, langkah yang bisa dilakukan bank sentral itu adalah menaikkan suku bunga. Nah, itu sudah jelas. Itu sudah jelas akan melemahkan indeks dolar dan akan menaikkan harga komoditas emas seperti itu. Seperti itu. Nah, itu efeknya seperti itu. Tapi di balik ini semua, jika bank sentral naikkan suku bunga terus-terusan, hanya melihat satu sisi target mereka di 2%, itu akan cepat membawa ke arah resesi di Amerika. Yang saya ceritakan tadi. Rentetannya dari nanti akan dilihat dari bisnis survei, kemudian sektor industrinya melambat apa enggak. Dengan melambatnya sektor industri maka akan memicu ketenaga kerjaan ini akan berpengaruh juga ya. Artinya pengangguran bisa naik, tingkat pengangguran naik, penyerapan tenaga kerja baik yang di masuk sektor pertanian ataupun yang di luar sektor pertanian ini bisa mengarah kepada resesi nantinya jika dinaikkan suku bunga. Cara pikir sederhananya ini Pak Daud, logika sederhananya ya gini aja. Kalau kita punya bisnis, kita pinjam ke bank untuk modal, kemudian dengan suku bunga tertentu, dalam perjalanannya suku bunga tersebut itu dinaikkan, kan berpengaruh terhadap bisnis kan? Itu yang ditakutkan seperti itu. Terutama sektor industri ini, gitu. Terus lagi yang lebih parah lagi akan sangat vital berpengaruh terhadap sektor perumahan Pak, properti di Amerika, karena vital kan, itu alat ukur makroekonomi Amerika salah satunya adalah sektor perumahan, gitu. Nah ini akan membawa stuck lagi seperti itu. Makanya suku bunga Amerika itu berusaha ditahan di kisaran 5.5. Kalau nggak salah 5.5 itu adalah angka yang sama di saat 2000 berapa dulu? 14 tahun yang lalu. Yang pernah kita bahas Pak Daud seperti itu. Nah, ini akan memicu kenaikan harga emas karena dianggap adanya ketidakpastian. Nah, kecuali nanti, dan ini sudah keluar isunya di Q2 2024 itu